Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sedang berada di Cagar Budaya Kabupaten Sambas, yaitu Istana Al-Wazikutla. Kalian tahu nggak di mana itu Kabupaten Sambas? Kabupaten Sambas terletak di paling utara Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Kabupaten Sambas ini memiliki banyak wisata budaya yang harus dikunjungi. Salah satunya adalah Keraton Sambas. Keraton Sambas selalu dikunjungi oleh wisatawan maupun turis untuk liburan bahkan mempelajari sejarah dan budaya Sambas. Bangunan istana ini menghadap langsung ke sungai yang diberi nama Muara Ulekan. Ini membuktikan transportasi pada zaman dahulu melalui sungai. Muara Ulekan adalah sebuah lokasi persimpangan atau pertemuan tiga sungai, yaitu Sungai Sambas Kecil, Sungai Subah, dan Sungai Teberau, yang dahulunya merupakan tempat berikrar-ikrarnya orang Melayu dan orang Dayak, yaitu Sam dan Saribas. Hingga banyak orang yang mengaitkan kejadian tersebut dengan asal-usul nama Sambas, yang mana kata Sambas diambil dari Sam, yaitu Samsudin, dan Bas, yaitu Saribas. Orang Dayak dan orang Melayu, yaitu Sambas, percaya bahwa mereka adalah satu kesatuan seperti perumpamaan ibarat aur dan tebing, yang maknanya adalah akan selalu terikat dan saling membutuhkan satu sama lain. Masuki kawasan istana, pengunjung akan ditemukan dengan bangunan segi delapan yang dulunya merupakan pendopo. Gerbang ini dibuat bertingkat dua. Bagian bawah tempat ini digunakan Sultan untuk beristirahat dari perjalanan jauh dan bermusyawarah. Atap bangunan yang berbentuk segi delapan ini memiliki makna 8 arah mata angin. Di bangunan ini ada 8 jendelanya, menandakan arah angin. Akan tetapi, terkadang jendela-jendela tersebut memberikan tanda bila 7 jendela tertutup dan 1 jendela terbuka dengan sendirinya, bermakna ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tanda-tanda tersebut terasa mustahil bagi sebagian orang. Di tengah-tengah lapangan istana, mata kita akan langsung tertuju kepada tiang bendera dan 4 meriam.
Meriam-meriam ini melambangkan sungai yang terdapat di sekitar istana yang harus selalu dijaga. Meriam-meriam tersebut adalah pemberian dari tentara Inggris pada tahun 1813 yang salah satunya diberi nama Siga Antar Alam. Oleh karena itu, Keraton Sambas dulunya menjadi pusat pemerintahan dari 7 keraton di Kalimantan Barat. Di area ini pula, salah satu pahlawan Sambas, Tabrani Ahmad, gugur ditembak peluru tentara Belanda saat mempertahankan Merah Putih. Dan juga berdiri tegak tiang bendera yang berbentuk tiang layar kapal. Tiang ini menandakan kejayaan Keraton Sambas dari bidang maritim pada masa Panglima Anom. Tiang bendera ini melambangkan sultan, sedangkan 4 tiang penyangganya melambangkan 4 menteri sebagai pembantu sultan yang disebut wazir. 2 tiang penyangga pada sisi kiri dan kanan tiang melambangkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahannya, sultan selalu didampingi oleh ulama dan khatib. Di kanan halaman istana terdapat masjid yang diberi nama Masjid Jami. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Kalimantan Barat. Pada awalnya masjid ini difungsikan sebagai kediaman Sultan Umar Akkomuddin I, kemudian berubah fungsi sebagai musola. Pada tahun 1823, Sultan Muhammad Ali Syafiuddin mendirikan Masjid Jami di dekat istana. Bangunan tersebut kemudian direnovasi oleh Sultan Syafiuddin II sekitar tahun 1885, yang kemudian dikembangkan menjadi Masjid Jami dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885. Tepatnya tanggal 1 Muharram 1303 berdasarkan penanggalan Islam. Arsitektur masjid bergaya khas Melayu dengan bentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu belian atau kayu ulin. Bangunan masjid terdiri dari 2 menara, mihrab, ruang utama, dan serambi. Di depan samping pagar istana terdapat bangunan tempat meletakkan beduk. Lingkaran beduk tersebut terbuat dari emas dan tulang belulang monyet yang berwujud putri. Di depan samping pagar istana terdapat bangunan tempat perseban, yaitu tempat persinggahan. Tempat ini digunakan untuk tempat penjaga dan tempat beristirahat bagi rakyat yang hendak menghadap sultan. Selain itu, pada saat-saat tertentu digunakan sebagai tempat untuk menabuh gamelan agar rakyat seluruh kota dapat mendengar kalau ada keramaian di keraton. Idit, kamu sedang makan apa? Kok kayaknya enak banget. Ini namanya bubur padas. Inilah bubur padas Sambas, kuliner yang harus dicicipi para wisatawan. Dahulu bubur padas ini disajikan di kerajaan dan merupakan cerminan budaya yang kental di kerajaan Melayu Sambas. Bubur padas terbuat dari beras yang ditumbuk halus, dioseng, dan kaya akan rempah serta sayuran. Tidak heran jika bubur padas ini dinilai penuh gizi. Sayuran seperti kangkung, pakis, daun kesum menjadi campuran yang menyehatkan. Belum lagi paduan gorengan kacang tanah ditambah ikan teri yang digoreng kering menambah cita rasanya. Bubur padas ini memang unik. Tanpa membumbuhkan sambal, kita tidak akan merasakan pedas sama sekali. Malah cenderung gurih dan segar. Sebelum memasuki keraton, kita harus melalui sebuah gerbang. Gerbang masuk ini juga terdiri dari 2 lantai yang berbentuk persegi panjang. Lantai bawah sempat para penjaga yang bertugas selama 24 jam. Sedangkan lantai atas dipakai untuk keluarga sultan beristirahat sambil menyaksikan aktivitas kehidupan rakyatnya sehari-hari. Gerbang utama ini memiliki arsitektur Melayu yang sangat kental, mulai dari atap yang menggunakan atap sirap pada pembatasnya, dan mengarah dari gerbang ini menunjukkan arsitektur Sultanan Melayu pada umumnya. Sampailah kita pada bangunan keraton. Pada bagian atas ambang pintu keraton terdapat tulisan Allah Zikrullah yang berarti berpegang teguh dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bagian tulisan terdapat 2 ukiran.
yang menggambarkan 2 ekor burung laut. yang bermakna kekuatan kerajaan Sambas pada angkatan laut. Dan angka 9 yang berarti di bangunan Sultan Sambas ini adalah dibangun oleh Sultan yang ke-9. Kerajaan Sambas dibangun pada tahun 1622. Kerajaan Sambas dipimpin oleh seorang sultan. Raja Sambas pertama adalah Sultan Muhammad Safiuddin I. Kerajaan Sambas berada di puncak kejayaan pada tahun 1757 Masehi. Raden Jamak yang bergelar Sultan Umar Akamuddin II naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Abu Bakar Kamaluddin keturunan Sultan Hasan Ibnu Syaiful Rizal. Sultan dan keluarganya tinggal di istana Al-Wazikubillah ini. Istana Sambas dibangun pada masa pemerintahan Raden Sulaiman yang bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin. Istana ini sudah berumur sekitar 200 tahun dan beberapa kali mengalami perbaikan. Kerajaan Sambas dikenal sampai ke luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cenderamata dari kerajaan lain, seperti kerajaan Inggris, Belanda, Cina, dan negara lainnya. Bahkan, Istana Sambas sudah termasuk dalam sejarah kerajaan Inggris. Bangunan keraton berupa bangunan berkonstruksi rumah panggung, dengan bahan utama penyusunnya adalah kayu ulin atau biasa disebut dengan kayu besi. Bangunan yang terdiri dari 3 bangunan, yaitu bangunan utama dan 2 bangunan penunjang di sisi kiri dan kanan. Bangunan utama terdiri dari balai rumah, tempat Sultan menerima tamu, kamar Sultan dan putra atau putrinya, ruang baca dan ruang makan. Di bagian atas ambang pintu yang menghubungkan balairung dan ruang keluarga, terdapat lambang Kesultanan Sambas dengan tulisan Sultan Van Sambas dan angka tahun 1933. Angka tahun ini merupakan tanggal peresmian bangunan Keraton Al-Wazikubillah. Lambang terdiri dari tangan kanan yang menggenggam tiang perisai, setangkai buah padi berdaun 9 dan setangkai bunga kapas berdaun 8. Perisai berbentuk oval dan di dalamnya terdapat jantung bertulisan huruf Arab Al-Wazikubillah. Di belakang perisai terdapat sebuah payung kuning bersilang dengan 9 pedang terhunus dan terdapat mahkota di atas perisai. Di kamar Sultan terdapat busana atau pakaian kebesaran Sultan yang disimpan dalam sebuah lemari kaca dan baju adat Melayu yang berada di dalam kamar Sultan Sambas. Raden Dewi Kencana, Ratu Istana Sambas, mengungkapkan Istana Sambas masih banyak memiliki benda pusaka. Di antaranya tempat tidur raja, kaca hias, seperangkat alat untuk makan sirih, pakaian kebesaran Sultan, payung ubur-ubur, tombak canggah, meriam beranak, pedang Sultan, tempayan keramik dari Cina, dan kaca kristal dari Inggris dan Belanda. Warna kuning yang mendominasi di Istana Al-Wazikubillah juga sama seperti warna dominan yang terdapat di Istana Kadriah Pontianak, di mana warna ini menjadi lambang tersendiri bagi kebudayaan Melayu yang melambangkan kejayaan dan budi pekerti. Di sebelah kiri bangunan utama terdapat bangunan yang berukuran 5 x 26 meter. Pada masa lampau, bangunan ini berfungsi sebagai dapur dan tempat para juru masak keraton. Di sebelah kanan bangunan utama terdapat bangunan lain yang ukurannya sama seperti bangunan dapur. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat Sultan dan pembantunya bekerja. Tersimpan beberapa benda pusaka kesultanan, diantaranya singgasana kesultanan, pedang pelantikan Sultan, gong, tombak, payung kuning yang merupakan lambang kesultanan, dan meriam lele. Meriam lele yang jumlahnya 7 buah hingga sekarang masih dianggap makan keramat dan sering diziarahi penduduk. Masing-masing meriam yang berukuran kecil ini mempunyai nama, yaitu Raden Mas, Raden Sambara, Ratu Kinat, Ratu Pajajaran, Ratu Putri, Raden Pajang, dan Panglima Guntur. Setiap ada sesuatu yang akan terjadi, meriam itu bisa saja raib atau menghilang entah kemana, tetapi bisa kembali dengan sendirinya. Biasanya akan mendadak
merupakan kejadian alam luar biasa di dunia. Mayat itu bukan baik atau dicuri orang, melainkan pergi meninggalkan istana untuk mengatasi suatu hal atau peristiwa. Akan tetapi, bila sudah sampai waktunya, ia akan kembali dengan sendirinya. Di bagian belakang istana terdapat tempat pemandian putri dan permaisuri istana. Di samping bangunan istana ada bak penampungan air. Air yang diambil dipercayai memiliki khasiat positif buat orang yang meminumnya. Di sekitar istana juga terdapat kampung dalam kaum, yang artinya kampung keluarga istana. Tak jauh dari istana terdapat pemakaman raja-raja dan keluarga istana. Di antaranya makam Sultan Syafiuddin II yang menulis buku Silsilah Sambas. Makam Permaisuri Ratu Anam Kusumaningrat beserta keluarga dan keturunannya. Dalam kawasan ini terdapat 36 pemakaman keluarga istana.